Semua anggota keluarga sudah siap untuk pergi ke Rusia. Vivian masih terlihat di ruang tamu. Wajahnya tampak begitu pucat dan penampilannya sedikit berantakan. Ya, tidak heran memang, dia sekarang tengah hamil di trimester pertama. Tentu dia akan mengalami morning sickness. Nadine berusaha menjaga wajah dan gerak tubuhnya untuk tetap tenang. Suaminya yang berdiri di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Dev, sekarang akhir tahun dan kita harus mengunjungi kakek nenekmu. Tapi Vivian, dia kekeh ingin ikut. Kata ibunya sedikit berbisik karena merasa di posisi serba salah. Sebenarnya dia tidak membenci Vivian. Tetapi entah mengapa, nalurinya sebagai seorang ibu mengatakan ada sesuatu pada gadis itu yang membuatnya kurang tepat untuk putranya. Vi, kamu sekarang di trimester pertama. Tekanan udara di dalam pesawat tidak baik untukmu. Kamu tidak ingin membahayakan janinmu, kan? Nadine mengeluarkan suara. Dia berkata dengan nada sopan dan lembut padanya. Vivian mengalihkan pandangannya ke lantai. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak ingin tinggal sendiri di sini. Aku takut. Bagaimana jika penggemarku tahu? Apa yang akan mereka bicarakan tentang aku dan Dev? Dev ingin membalasnya. Tapi tangan Nadine mencengkeram tangannya membuatnya terdiam. Aku mengerti, tapi kalau kamu ikut, itu sangat membahayakan janinmu, kan? Bukankah itu terlalu egois? Lagi pula, kami juga perlu waktu untuk memikirkan masalah ini. Kita bisa mendiskusikannya lagi setelah kami kembali, kan? Oke? Kamu hanya membuat alasan agar aku tidak ikut. Dia mengutuk di dalam hatinya. Dia tersenyum dan mengangguk. Baiklah, maafkan atas keegoisanku ya. Seharusnya aku lebih waspada dengan kondisiku yang sedang mengandung anak Dev saat ini. Yang lain hanya diam dan memperhatikan percakapan mereka berdua. Kalau begitu, sampai jumpa lagi ya, Vi. Nadine juga tersenyum. Dia meminta tolong pada sopir untuk mengantarnya pulang ke rumahnya. Mereka mendarat saat senja. Dari bandara, mereka langsung menuju ke rumah kakek nenek Dev bersama keluarganya. Kakeknya masih hidup dan sekarang sudah cukup tua. Dia sering sakit akhir-akhir ini karena mungkin faktor usia dan beban kerjanya. Dia memberikan setengah dari aset kepada ibu mertuanya, Rosa, tetapi kemudian dia memberikan bagiannya pada putra-putrinya. Hasil 70% dan Dev 30%. Sementara setengah lainnya diberikan kepada istrinya. Tidak mengherankan memang mengapa adiknya Hazel menjadi prioritas utama. Dia adalah satu-satunya keturunan langsung dari kakeknya dan satu-satunya di antara mereka yang menyandang gelar lady di depan namanya. Ibu Rosa memang tidak tertarik dengan bisnis keluarganya. Apalagi dia sudah merasa cukup dengan harta suaminya. Dia tidak suka menjadi pusat perhatian publik. Perasaan yang sama seperti menantunya, Nadine, yang juga benci menjadi pusat perhatian. Tuan Wisnu, Nyonya Rosa, Tuan Muda, Nona Hazel, selamat datang di rumah. Seorang kepala pelayan menyambut mereka. Dan kemudian dia berbalik untuk melihat wanita asing yang berdiri di samping tuan mudanya. Oh, kenalkan, ini istriku, Nadine.
Dev berkata dan melingkarkan tangannya di pinggangnya. Selamat datang Nyonya Nadine. Dia membungkuk dan membantu membawa koper ke kamar mereka di lantai atas. Dia adalah cucu Pak Edi, Ricky. Dia telah bekerja di sini sejak lulus dari sekolah menengah. Pak Edi telah pensiun dan memilih tinggal bersama istrinya di desa. Ivan, Rosa, ya ampun, aku merindukan kalian semua. Wow, gadis kecilku juga sudah besar sekarang. Kakek Danu tersenyum melihat anak cucunya pulang ke rumah. Ia berjalan dengan tongkat dibantu oleh istrinya. Deduska! Hazel berlari ke arahnya dan memeluk kakek neneknya. Hati-hati sayangku, kata Pak Wisnu mengingatkan putri kesayangannya sambil berjalan bersama istrinya. Dev memperkenalkan Nadine kepada seluruh keluarga besarnya. Mereka semua tampak ramah dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tetapi entah mengapa, tiba-tiba dia merasa seperti merindukan keluarganya sendiri. Well, mungkin setelah tahun baru dia bisa kembali ke Surabaya untuk mengunjungi keluarganya. Mereka pergi ke ruang makan ketika para pelayan telah selesai menyiapkan makan malam. Duduk di samping suaminya, Nadine melihat ke meja yang penuh dengan makanan dan berbagai hidangan. Apa kamu lapar? Dev bertanya saat melihatnya menatap makanan. Dia mengangguk. Begitu banyak pilihan. Makanlah yang banyak. Dia meletakkan sepotong kalkun di piringnya dan menyendok sup kacang ke mangkoknya. Ahem, kalian berdua terlihat sangat bahagia ya. Jadi kapan kami bisa mendengar kabar tentang si kecil dari kalian? Bibi Lili tersenyum sambil menatap mereka berdua. Nadine berhenti mengunyah dan menoleh melihat suaminya. Dev di satu sisi juga tercengang dengan pertanyaan itu. Biarlah mereka menikmati waktu berdua dulu. Aku juga tidak keberatan kok jika mereka belum memberiku cucu. Toh mereka masih sangat muda. Iya kan Dev? Ibu Rosa tersenyum pada putranya. Dev mengangguk dan membelai tangan Nadine. Bibi, sebentar lagi aku juga lulus kuliah. Siapa tahu tahun depan aku akan membawa satu anggota keluarga baru. Atau bahkan 2. Ucap Hazel tanpa berpikir, dan itu membuat ibunya segera menyipitkan mata ke arahnya. Sedangkan Nadine hanya diam. Dia tiba-tiba merasa kenyang meskipun hanya makan sedikit. Anak adalah sesuatu yang hanya mimpi baginya. Hazel, jangan bicara omong kosong. Kamu masih kecil. Pak Wisnu memperingatkan putrinya. Memasang wajah cemberut, dia memotong asparagusnya di piring. Ya, kalau begitu itu kabar yang baik kan? Siapa tahu kamu punya satu menantu lagi, tahun depan. Bibi Lili terkekeh menggoda adiknya, Ibu Rosa. Itu hanya Hazel yang bicara ngasal. Lulus sekolah saja belum, sudah bicara menikah dan punya anak. Ibu Rosa menggelengkan kepala dan menyendok sup di mangkoknya. Nadine hanya tersenyum tipis saat yang lain membicarakan topik tentang anak. Sel, lihat deh. Alice, putri Lily, sedikit menjerit saat menggulir layar handphonenya dan menunjukkannya pada Hazel. Apaan sih? Hazel mengalihkan pandangannya padanya.
Ini bukannya Kak V. Kabarnya sekarang dia hamil loh. Nah, lihat, ada fotonya keluar dari dokter kandungan. Menyeka sudut bibirnya dengan kain, Nadine berbisik pada Dev. Kurasa aku sedikit tidak enak badan. Kemudian dia menoleh ke semua orang dan berkata, "Maaf semuanya, saya harus naik ke atas sekarang." Dia mencoba untuk tersenyum. Memegang tangannya, Dev juga ikut berdiri dan pamit dari ruang makan. Kakek neneknya tidak mengatakan apa-apa, sementara yang lain menunduk berusaha melanjutkan makan mereka. Tentu saja mereka tahu semua tentang skandal Dev dengan Vivian. Namun mereka tetap diam dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dev membuka pintu kamar tidur mereka. Begitu mereka masuk dan menutup pintu, dia melingkarkan tangannya di pinggangnya dari belakang, dan kemudian menyandarkan kepalanya di bahunya. "Maaf, itu pasti sulit bagimu ya." "Dev, aku baik-baik saja. Aku tidak selemah itu loh." Dia tersenyum dan membalikkan tubuhnya menghadap ke arahnya. Dia menatap matanya. "Hanya aku tidak bisa memberimu anak. Kurasa kamu akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika bersama Vivian." "Aku bisa menandatangani." Dev menutup mulutnya menggunakan telapak tangannya. Tidak ingin dia melanjutkan kata-katanya. "Jangan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Dia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Nadine mengangguk pelan. Begitu Dev menurunkan tangannya, dia berkata, "Aku hanya menyarankan. Aku tidak akan menahan masa depanmu jika itu bisa membuatmu bahagia." Sambil tersenyum, dia mencium bibirnya. "Kamulah kebahagiaanku yang sesungguhnya, Nadine." Tadi kamu bilang tidak enak badan kan? Bagian mana yang sakit? Perlukah aku memanggil dokter?" "Tidak perlu. Aku hanya mengalami kram menstruasi. Sepertinya menstruasiku datang lebih awal bulan ini." "Menstruasi? Berarti..." Wajahnya memucat. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi pucat?" Dia memiringkan kepalanya. "Darah." "Oh, tidak perlu khawatir. Haidku tidak teratur. Biasanya 3 bulan sekali sih. Dan karena darahku tidak boleh disia-siakan, aku minum pil untuk memperpendek periode menjadi 1 atau 2 hari saja. Jadi aku hanya kehilangan setidaknya 2 atau 3 tahun dari rentang hidupku." Dia menjelaskan. "Berapa sisa umurmu?" Sekitar 20 tahun. Atau bisa kurang dari itu." Dev tercengang dengan kenyataan bahwa dia hanya memiliki 20 tahun atau kurang untuk hidup. Itu jelas tidak termasuk dengan menstruasinya yang mengurangi waktu 2 atau 3 tahun rentang hidupnya. Matanya mulai memerah dan berair. Dia memeluknya erat-erat. Nadine bisa merasakan tubuh suaminya yang gemetaran. Dia membelai punggungnya untuk menenangkannya. Ini adalah takdirku. Jangan pernah menyalahkan dirimu, oke? Setidaknya aku sudah bahagia. Sebelum nafas terakhirku, aku bisa menjadi istrimu." Dev hanya diam, tidak membalas kata-katanya.